Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hintara dengan NIM 2330108005. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar konseling traumatik. Poin pertamanya, pengertian konseling traumatik. Trauma berasal dari bahasa Yunani traumatos yang artinya luka. Sebuah istilah yang digunakan adalah berupa luka fisik yang disebabkan oleh beberapa kekuatan eksternal langsung atau luka psikologis yang disebabkan oleh serangan emosi yang ekstrim. Gejala akibat trauma sangat beragam dan membingungkan. Trauma menimbulkan kepedihan dan penderitaan yang bisa berkepanjangan. Kata trauma digunakan untuk menggambarkan kejadian atau situasi yang dialami oleh korban. Kejadian atau pengalaman traumatik akan dihayati secara berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu lainnya, sehingga setiap orang akan memiliki reaksi yang berbeda pula pada saat menghadapi kejadian yang traumatik. Yang kedua ada landasan konseling traumatik. Landasan konseling traumatik, pemahaman bahwa pengalaman traumatis dapat mengganggu keseimbangan psikologis, emosional, bahkan fisik seseorang. Trauma bukan hanya peristiwa yang terjadi, tetapi juga bagaimana individu memaknai serta merespon peristiwa tersebut. Oleh karena itu, konseling trauma bertujuan untuk membantu individu memproses pengalaman yang menyakitkan, mengurangi gejala psikologi seperti kecemasan, depresi, dan kilas balik, serta membangun kembali rasa aman dalam dirinya. Selanjutnya ada peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik adalah suatu kejadian yang menimbulkan guncangan hebat secara emosional, psikologis, maupun fisik. Pada peristiwa ini biasanya datang secara tiba-tiba, di luar kendali individu, dan meninggalkan dampak negatif yang sangat sulit dilupakan. Contohnya seperti kecelakaan, bencana alam, kekerasan fisik, pelecehan, atau kehilangan orang yang sangat berarti. Kecelakaan, baik di jalan atau tempat kerja maupun rumah, dapat menimbulkan trauma mendalam. Misalnya, seseorang yang mengalami tabrakan lalu lintas bisa mengalami luka fisik parah dan sekaligus takut kembali mengendarai kendaraan. Trauma ini bisa membuat korban selalu merasa cemas ketika mendengar suara kendaraan atau melihat situasi jalan ramai. Yang kedua ada bencana alam. Peristiwa seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau gunung meletus dapat menimbulkan kehilangan besar, rumah hancur, harta benda musnah, bahkan anggota keluarga meninggal. Rasa takut yang ditimbulkan bencana membuat korban bisa mengalami panik ketika mendengar tanda-tanda alam tertentu, misalnya suara gemuruh atau hujan deras. Selanjutnya ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik korban yang pernah dipukul, disiksa, atau dianiaya akan menyimpan pengalaman menyakitkan. Menyakitkan itu dalam ingatannya. Selain luka fisik, dampak emosional juga sangat berat. Korban bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak aman, bahkan takut berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, penyebab traumatik. Faktor penyebab traumatik terbagi atas dua bagian, yaitu 1. Faktor eksternal psikologis. Secara sederhana, trauma dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang mengatasi persoalan hidup yang harus dijalaninya, sehingga yang bersangkutan bertingkah secara kurang wajar. Yang kedua ada faktor eksternal fisik. Adapun faktor eksternal tersebut ialah faktor orang tua dalam bersosialisasi dalam kehidupan keluarga, terjadinya penganiayaan yang menjadikan luka atau trauma fisik. Terus ada kejahatan atau perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan trauma fisik dalam bentuk luka pada bagian dan organ pada tubuh korban. Selanjutnya, jenis-jenis trauma akut, kronis, dan kompleks. Yang pertama, trauma akut.
terjadi akibat suatu peristiwa mengejutkan atau berbahaya yang sangat menakutkan atau mengancam keselamatan. Contoh, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, serangan fisik, atau perampokan. Yang kedua ada trauma kronis, terjadi akibat paparan berulang terhadap peristiwa traumatis dalam jangka waktu lama. Contoh, kekerasan dalam rumah tangga, bullying yang terus-menerus, pelecehan berulang, atau perang berkepanjangan. Gejala depresi, gangguan kecemasan, rasa tidak aman terus-menerus, sulit mempercayai orang lain, dan masalah kesehatan fisik akibat stres berkepanjangan. Selanjutnya, trauma kompleks. Terjadi akibat berbagai pengalaman traumatis yang berulang dan sering kali dimulai sejak masa kanak-kanak, biasanya melibatkan hubungan interpersonal yang penuh kekerasan atau pengabaian. Misalnya anak yang tumbuh dalam keluarga abusif. Kesimpulannya, dari trauma diartikan sebagai luka baik fisik maupun psikologis yang timbul akibat serangan emosi ekstrim atau peristiwa mengancam keselamatan, seperti bencana alam, kecelakaan, atau kekerasan. Pengalaman traumatis ini menyakitkan, membuat individu cenderung cemas, takut, tidak berdaya, dan melakukan penghindaran. Konseling traumatik adalah bentuk bantuan psikologis yang diberikan kepada individu yang mengalami gangguan emosional akibat peristiwa traumatis. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.